Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 311 sampai 320. Di bagian sebelumnya, dinasti Wei berhasil memukul mundur dinasti Zhao dengan mengalahkan jutaan pasukannya. Hal demikian berhasil karena bantuan dari Qin Chen. Keberhasilan itu membuat dinasti Wei masuk ke dalam koran 100 dinasti. Di koran itu, Qin Chen juga membaca mengenai alam rahasia tanah 100 dinasti, yakni adalah alam rahasia iblis surgawi. Menurut aturan, hanya dengan memiliki kultivasi dinasti menengah, maka praktisi Martial King memenuhi syarat untuk masuk ke dalam alam rahasia. Adapun Martial Venerable, jika berasal dari dinasti menengah, maka akan mendapatkan 10 tempat, sehingga Qin Chen dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi ke kota Chaotian, dengan tujuan mengurus hal demikian. Di kota Chaotian, Qin Chen dengan keterampilannya dalam pengobatan berhasil membuat dirinya mendapatkan koneksi langsung dari seseorang yang berkuasa di sana, yaitu adalah penguasa kebun Raja Obat. Selain itu, Qin Chen juga sedang berusaha untuk menjadikan dinasti Wei menjadi golongan dinasti kelas menengah dengan cara mengikuti kompetisi para jenius. Jika mereka berhasil menjadi dinasti kelas menengah, maka dinasti Wei berkesempatan menambah slot tempat untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi. Scene berlanjut, terlihat para jenius muda dari dinasti kelas atas yang tertarik menyaksikan kompetisi untuk dinasti kelas menengah. Di sana juga terlihat Zhao Jiwei. Ia sedikit terkejut karena melihat Qin Chen juga mengikuti kompetisi tersebut. 我只是想要了解一下，只不过是各个王朝选出来，都已经被内定，现在不。哦，是他。之前还有过一些过节，只要你一句话。 此人在台上也难逃。 Di akun Fapulin Tianji menjelaskan bahwa ada 5 arena di tempat itu. Satu kontestan bisa menempati arena terlebih dahulu dan kontestan lainnya dapat menantangnya. Jika pihak penantang kalah, maka akan tersingkir. Tapi jika penantang menang, maka dapat menyingkirkan kontestan lain dari arena miliknya. Saat kompetisi dimulai, masing-masing kontestan dengan cepat mereka menempati arenanya. Arena pertama diambil oleh jenius dari dinasti Dahui, arena kedua ada dinasti Dahan, dan seterusnya. Meskipun pemegang arena sebenarnya sudah ditentukan sejak awal secara internal, Qin Chen tetap saja dan berani mengambil alih arena kelima, yang mana seharusnya itu adalah milik dinasti Dajin. Hal demikian membuat kompetisi menjadi sangat menegangkan. Qin Chen kemudian menyuruh Wang Qiming terlebih dahulu maju melawan para penantang. Bukan dari dinasti Dajin, jenius dari dinasti Daan bernama Wu Jiantou yang menantang dinasti Wei untuk merebut arena kelima. Tanpa adanya perlawanan, Wu Jiantou malah tumbang hanya dalam satu tebasan pedang oleh Wang Ximing. 要打就打。 Selanjutnya, seorang wanita dari sebuah organisasi pembunuh terkenal, yaitu lantai kedua pagoda pembunuh. Tanpa basa-basi, ia dengan cepat langsung memasuki arena dan menggunakan teknik tubuh hantu yang membuat banyak bayangan untuk menyerang Wang Qiming. Akan tetapi, teknik demikian tak ada apa-apanya bagi Wang Qiming. Ia menghancurkan teknik itu dalam satu kali serangan dan menumbangkan wanita tersebut dalam satu tebasan. Bahkan penantang selanjutnya disingkirkan begitu saja oleh Wang Qiming dalam sekejap. Disambung oleh temannya, seorang praktisi di tahap menengah Martial Venerable di tingkat 6. Ia pun menantang Wang Qiming dan menggunakan jurus pedang penutup laut dan gunung kepadanya. Namun hal itu tak berefek apa-apa. Serangan itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh Wang Qiming. Serangan selanjutnya berupa jurus pembatas penakluk gunung yang memunculkan sebuah batu besar ke arah Wang Qiming. Tapi hal itu juga mampu dihancurkan dalam sekejap oleh Wang Qiming. Hingga pada akhirnya lawannya pun menggunakan teknik 5 gunung penghancur langit untuk menyerangnya. Alih-alih membuat Wang Qiming terluka, hal itu malah justru membuatnya gugur begitu saja.
Dan ini dinasti Daan sudah kehilangan 4 jenius secara berturut-turut. Tapi tak berhenti sampai di situ saja. Lawan Wang Qiming kali ini adalah lantai 1 di pagoda pembunuh bayangan. Ketika memasuki arena, ia langsung dan cepat melakukan salah satu pergerakan pembunuh kepada Wang Qiming, yaitu adalah jari bintang pengacau. Rumornya, lantai 1 adalah yang terkuat dari pagoda pembunuh bayangan dalam 7 tahun terakhir. Dan banyak praktisi martial venerable yang mati karena serangan jari bintang pengacau. Kali ini, Wang Qiming cukup kewalahan melawannya. Ia dipojokkan terus-menerus dengan teknik pergerakan bayangan hantu yang sangat cepat oleh lawannya. Hingga hal itu pun membuat Wang Qiming terluka. Bahkan ketika lawannya menggunakan jurus jari penyerap esensi, Wang Qiming cukup tertekan saat menahan serangannya itu. Di saat yang bersamaan, Wang Qiming tiba-tiba saja melakukan penerobosan yang membuatnya bangkit dan mengakibatkan lawannya terlempar. Kemudian, Wang Qiming melakukan gerakan yang sangat cepat, yang mana hal itu pun membuat lawannya terkena serangan secara berturut-turut. Hingga pada akhirnya, Wang Qiming menggunakan teknik demikat musuhnya. Hal itu pun membuat musuhnya mengalami kekalahan karena terkena tebasan oleh pedang Wang Qiming. Dan ini tidak ada lagi jenius dari dinasti Daan yang tersisa. Di akun Papillon Tianji pun mengumumkan bahwa dinasti Daan gagal menantang arena nomor 5. Karena tak ada lagi dinasti lain yang menantang arena nomor 5, dinasti Dajin pun mulai melakukan pergerakan dengan mengirimkan salah satu jeniusnya untuk melawan Wang Qiming. Belum sempat menyerang, Qin Chen pun meminta Wang Qiming untuk keluar dari arena. Karena pada pertarungan ini, Qiansu lah yang akan menggantikan Wang Qiming untuk melawannya. Sebelum itu, di akun Papillon Tianji mengatakan jika pergantian orang terjadi, maka orang yang diganti akan dianggap kalah dan tidak dapat ikut dalam tantangan berikutnya. Walaupun begitu, Qin Chen tetap melanjutkannya dan pada akhirnya Qiansu pun memasuki arena. Saat pertarungan dimulai, Qiansu dan santai menghindari serangan pembuka dari jenius dinasti Dajin. Dan dengan kecepatannya, Qiansu membuat musuhnya terkena serangan darinya secara terus-menerus. Bahkan ketika lawannya ingin melakukan serangan balasan, Qiansu dan cepat menebasnya terlebih dahulu. Hal itu pun membuat tangan lawannya lumpuh. Tak berhenti sampai di situ saja, Qiansu menyuruhnya untuk mengakui kekalahannya. Namun lawannya malah melakukan serangan secara diam-diam, yang mana hal itu justru malah menjadi petaka bagi dirinya. Sewaktu Qiansu nyaris menghabisinya, rekan lawannya dari dinasti Dajin tiba-tiba saja ikut campur dalam menyerang Qiansu secara mendadak. Sesudah itu, ia memasuki arena dan langsung saja menyerang Qiansu hingga membuatnya terluka. Pada saat lawannya ingin menghabisi Qiansu, Qin Chen pun dan cepat memasuki arena dan menolong Qiansu. Kemudian, Qin Chen menegur dia kan Papillon Tianji sebagai wasit, yang mana dia itu telah membiarkan dinasti Dajin melanggar peraturan. Karena ulah jenius dari dinasti Dajin yang tiba-tiba saja menerobos ke dalam arena. Dia kan Papillon Tianji mengatakan, menurut aturan, tidak ada yang diperbolehkan masuk ke arena saat pertandingan berlangsung. Tapi karena hal itu hanyalah pelanggaran pertama saja, maka tidak menimbulkan konsekuensi serius, yang mana dia pun hanya diberikan teguran saja. Tapi jika mereka melakukannya lagi, maka dinasti Dajin akan langsung dikeluarkan. Akan tetapi, Qin Chen tak terima dengan keputusannya itu. Ia pun dan lantang mencurigai kalau dinasti Dajin dan Papillon Tianji telah bekerjasama. Kemudian pria berkipas dari dinasti Dajin membantahnya. Ia mengatakan kalau pada dasarnya kompetisi arena sangatlah berbahaya, yang mana hidup dan mati dipertaruhkan. Setelah terjadinya perdebatan, Qin Chen pun menyuruh Qiansu untuk keluar dari arena dan beristirahat. Dan pada pertarungan lainnya, Qin Chen lah yang akan menanganinya. 既然没意见的话，还不是怕了我大金和天机？交给我。此人若是无妨。
Saat pertandingan dimulai, tanpa mengucapkan satupun kata, Qin Chen langsung melakukan serangan dengan sangat cepat. Pada awalnya, pria berkipas itu masih dapat menahannya, walaupun cukup kewalahan untuk menahan serangan dari Qin Chen. Akan tetapi, tak bertahan cukup lama, pria berkipas itu tewas dalam sekejap, karena pedang Qin Chen berhasil menebasnya di bagian kepala. Qin Chen cukup berani untuk menghabisinya adalah karena perkataan pria berkipas itu sendiri yang mengatakan kalau hidup dan mati dipertaruhkan pada kompetisi tersebut. Lalu sahabat dari pria berkipas itu saat marah atas kejadian tadi. Ia pun langsung memasuki arena dan menggunakan jurus yang cukup dahsyat kepada Yi Chen. Meskipun demikian, Qin Chen dan mudahnya menghindari serangan itu. Pada serangan keduanya juga yang berupa sebuah naga besar, serangan itu berhasil Qin Chen patahkan hanya dengan kekuatan niat pedangnya saja. Selanjutnya yang ia lakukan adalah membuat pertaruhan demi melindungi dirinya. Sayangnya hal demikian tak ada apa-apanya di hadapan Qin Chen. Qin Chen mampu menghancurkan pertahanan tersebut. Karena merasa terpojok, lawannya malah mencoba untuk menjauhkan diri dari Qin Chen. Sehingga Qin Chen pun mencoba mengejarnya dengan menggunakan pedangnya. Alhasil lawannya malah tewas akibat tusukan dari pedang Qin Chen. Selanjutnya, seorang pria bertopeng bernama Shikong Jiansu pun turun tangan. Orang-orang cukup terkejut karena perbuatan Qin Chen yang mengakibatkan Shikong Jiansu melakukan pergerakan. Ketika pertarungan berlangsung, serangan dari Shikong Jiansu mulai dari jurus topan penghancur awan hingga hutam pedang surgawi, semua serangannya tak dapat menembus pertahanan milik Qin Chen. Pertandingan mereka terjadi dengan cukup intens. Mereka saling melakukan balas-balasan serangan. Ketika Shikong Jiansu menggunakan teknik pedang pembunuh, orang-orang pun mulai mengenali dirinya. Shikong Jiansu adalah jenius master pedang nomor 1 dinasti Dajin. Ia sudah memahami niat pedangnya pada usia 15 tahun, dan juga berhasil menembus Martial Venerable pada usia 18 tahun. 2 tahun yang lalu, ia juga mampu memenggal 3 Martial Venerable tahap menengah dalam satu kali gerakan. Dan sekarang ia telah menembus Martial Venerable tahap akhir. Kembali ke pertarungan, Shikong Jiansu terlihat sedang menggunakan penggabungan serangan pedang dan ruang. Yang mana hal itu membuat Qin Chen diserang oleh pedang dari segala arah di sekitarnya. Sayangnya, meskipun banyak pedang yang mengarah kepada Qin Chen, tapi satu pedang pun tak dapat melukainya. Lalu Qin Chen langsung melakukan serangan balasan dengan teknik pedang tanpa batas. Akibatnya, Shikong Jiansu terdesak oleh serangan Qin Chen, hingga membuat topengnya terbelah. Karena topengnya yang terbelah, Shikong Jiansu mulai menjadi marah dan langsung menyerang Qin Chen dengan cakarnya. Selain itu, Shikong Jiansu berevolusi menjadi bentuk tengah binatang yang menyatu dengan kristal darah binatang darah setengah broten terbakar. Meskipun demikian, hal tersebut tak dapat melukai Qin Chen. Pada saat dia menyerang Qin Chen, hal itu justru malah membuatnya terbunuh dan lenyap begitu saja. Selesai pertarungan itu, tidak ada lagi dinasti manapun yang berani menjadi penantang dinasti Wei. Mereka juga mengakui kehebatan dari Qin Chen dan menganggap dinasti Wei pantas untuk dipromosikan menjadi dinasti kelas menengah. Dengan ini, di akhir Papillon Tianji pun mengumumkan kalau dinasti Wei dipromosikan menjadi dinasti kelas menengah. Setelah itu, di saat Qin Chen dan yang lainnya ingin pergi, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Yuan Hengkong dari dinasti Dajin bersama 2 praktisi lainnya. Yuan Hengkong adalah ranah Martial King tingkat 7 tahap menengah. Pada awalnya, dia itu adalah ketua dari sekte bilah darah. Tapi setelah mengambil alih dinasti Dajin, dia pun menjadi praktisi terkuat di dinasti itu. Yuan Hengkong sangat marah karena jenis muda dari dinasti Dajin terbunuh saat kompetisi arena. Karena kemarahannya, ia pun langsung menyerang orang-orang dari dinasti Wei.
Serangan itu sempat dicoba untuk ditahan oleh Liu Tai, akan tetapi ia sama sekali tak mampu untuk menahannya, dan malah membuatnya terhempas ke bawah. Di saat-saat terdesak itu, Qin Chen sempat mencoba menggunakan token miliknya untuk memanggil penguasa kebun. Lalu Yuan Hengkong pun kemudian membangun serangan kepada orang-orang dinasti Wei yang memunculkan beberapa pedang dari langit. Para praktisi Material King dinasti Wei mencoba untuk menahan serangan tersebut, namun mereka semua sama sekali tidak dapat menghancurkannya. Ketika semua orang dinasti Wei sudah tak berdaya lagi untuk melawannya, Yuan Hengkong kembali melakukan serangannya yang ia targetkan kepada Qin Chen. Di saat yang bersamaan, penguasa kebun pun akhirnya tiba dan langsung melindungi Qin Chen. Kemudian, penguasa kebun dengan sangat marah menggunakan kekuatan penekan energinya kepada Yuan Hengkong. Setelah itu, penguasa kebun langsung menghabisi Yuan Hengkong tanpa rasa ampun. Ia juga memberitahu kepada semua orang bahwa di Nashui ada tamu dari kebun Raja Obat, dan bagi siapa saja yang berani mencari masalah dengan mereka, maka sama saja seperti mencari masalah dengan kebun Raja Obat. Di sisi lain, Yuan Hengcheng terlihat sedang bersama dengan praktisi dari Sekte Iblis Darah, yang mana di sana juga ada Molly. Si berganti lagi ke Papilion Tianji, di mana ketua Papilion Tianji, yakni Sang Guanlu, mendapat informasi mengenai Qin Chen yang memiliki hubungan dengan penguasa kebun. Dan ia juga mengetahui mengenai kejadian yang baru saja terjadi di kompetisi arena. Scene kembali kepada Qin Chen, yang mana pada saat itu ia ini sedang bersama dengan penguasa kebun. Menurutnya, kondisi jiwa penguasa kebun telah banyak pulih, sehingga Qin Chen pun memutuskan untuk mengajarinya teknik rahasia penyembuh. Setelah selesai mengajarinya, penguasa kebun pun menyadari kalau teknik rahasia itu ada teknik pemulihan jiwa. Qin Chen memberitahu jika teknik pemulihan jiwa itu hanyalah teknik tingkat dasar. Setidaknya, Qin Chen memiliki 1800 teknik rahasia semacam itu. Dengan teknik pemulihan jiwa, jiwa penguasa kebun yang rusak akan bisa sembuh. Paling cepat 1 bulan dan paling lambat 3 bulan. Satu bulan kemudian, banyak para praktisi dari masing-masing dinasti yang telah berkumpul. Kemudian, Sang Guanlu mempersilakan 7 dinasti besar untuk memasuki arena. Dinasti besar pun satu persatu mulai berdatangan. Mulai dari dinasti Tang, dinasti Song, dan seterusnya. Di tiap dinasti besar, mereka membawa 20 praktisi ranah Material King dan memiliki kora sebanyak 100 praktisi. Selanjutnya, Sang Guanlu mengundang dinasti kelas menengah untuk memasuki arena. Pada awalnya, Qin Chen dan yang lainnya dihalangi oleh penjaga bernama Bu Sun, karena mereka semua telah melebihi batas kuota mereka. Atas perintah Pak Tua Di King, Bu Sun mencoba mengusir Qin Chen dan yang lainnya. Bahkan, Qin Chen juga sempat diserang oleh Bu Sun. Akan tetapi, penguasa kebun lagi-lagi datang dan melakukan pembelaan kepada dinasti Wei. Terjadi juga perdebatan antara penguasa kebun dengan Pak Tua Ding, karena Pak Tua Ding menganggap kalau Qin Chen dan yang lainnya telah melanggar peraturan. Sang Guanlu, ChenDige就算是你丁老鬼，此事。 Lalu, Pak Tua Ding mengadukan hal tersebut kepada leluhur dinasti Yu, yaitu adalah Li Xiang. Li Xiang pun membela Ding dengan alasan peraturan tetaplah peraturan. Padahal demikian, penguasa kebun langsung menggunakan statusnya sebagai penguasa kebun Raja Obat. Ia membatasi 7 dinasti besar dan membawa 10 praktisi Material King dan mengurangi kuota para jenius menjadi 50 orang saja.
Dengan permintaan penguasa kebun, leluhur dinasti Yong, yaitu Fei Dongqing, melakukan pembelaan kepada penguasa kebun dan memperbolehkan dinasti Wei untuk masuk ke dalam arena tanpa mengurangi satu orang pun. Sewaktu yang bersamaan, pintu menuju alam rahasia iblis surgawi akhirnya mulai terbuka. Setelah terbuka, di atas langit sana terlihat seperti ada sebuah benua di dalamnya. Qin Chen menyadari kalau aura alam rahasia itu setelah mirip ibu kota selatan kuno di rawa hitam kematian. 深处好像有一片大陆，和黑丝沼泽过的。 Ketika portal sudah terbuka, menurut Sang Guanlu, ada yang salah dengan portal tersebut. Dan kita juga dapat melihat piringan rahasia surgawi yang ada pada Sang Guanlu terlihat error. Sang Guanlu menjelaskan piringan rahasia surgawi menunjukkan bahwa alam rahasia iblis surgawi dibuka 18 tahun yang lalu. Oleh karena itu, portalnya hanya berukuran 80% dari ukuran portal sebelumnya. Menurut Pak Tua Ding, alam rahasia iblis surgawi hanya dibuka sekali dalam 100 tahun, sehingga ia bertanya-tanya siapakah yang bisa membuka alam rahasia tersebut. Sang Guanlu memberitahu kalau piringan rahasia surgawi menunjukkan kalau alam rahasia surgawi telah dibuka. Apalagi tempat di mana segel yang rusak berada di barat laut tanah 100 dinasti. Dinasti barat laut yang dimaksud seharusnya terletak di dinasti Wei. Kemudian, Sang Guanlu pun bergegas untuk membuka alam rahasia itu terlebih dahulu. Setelah terbuka, Ding mengatur kalau yang masuk terlebih dahulu mulai dari dinasti atas dan masuk ke portal secara bergantian berdasarkan tingkat kultivasi. Kemudian, orang-orang dari 7 dinasti utama pun secara satu persatu mulai memasuki alam rahasia. Di saat yang bersamaan, muncullah suara misterius yang mengompor-ngompori para praktisi dari dinasti kelas menengah dan bawah untuk melakukan perlawanan kepada dinasti kelas atas. Nah, sayang sekali, bagian pada hari ini harus bersama, jadi kita tidak tahu suara siapakah itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.